Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Bedu. Ya Zara. Mau curhat dong. Kenapa dong? Lagi galau nih. Iya. Lagi galau nih. Kenapa? Jadi Zara punya teman. Yes. Temen tuh yang manis banget kalau di depan Zara. Banyak gulanya. Bukan, maksudnya dia jadi baik aja gitu. Nice banget teman kita. Nice, gitu, kan. tapi di belakangnya, ngomongin Zahra, jelek-jelekin Zahra. Tahu dari mana? Kalau dia di belakang ngomongin Zara kan Zara di depan, dia di belakang. Nah, kebetulan yang di Apakah belakang, Zara punya mata di belakang? yang di belakang ngomongin lagi ke Zahra. Gitu, ngasih tahu temen Zahra yang lain. Nah bisa jadi dia ingin mengadu domba kepada Zara. Nauzubillah Zahra. Hati-hati loh terhadap orang yang bawa berita-berita seperti itu. Sedikit dulu, tabahin dulu. Apa benar teman Zara yang muka dua atau teman Zara yang ngaduin itu yang dia ternyata bermuka dua juga. Tapi dia udah terkenal Mas Bedu, jadi itu tipenya lain di dia mulut, artis. lain di hati. Berarti dia artis dong, udah terkenal. Terkenal jeleknya. Maksudnya ya sifatnya gitu loh, lain di mulut, lain di hati. Ya, tapi tetaplah kita nggak boleh menjustifikasi sesuatu yang kita tidak tahu benar-benar bukti dan faktanya gitu loh. Tapi Mas Bedu pernah gak sih digituin? Ya pernah, tapi tetap berbaik sangka aja lah sama orang seperti Masya Allah. Ntar tanya mama yuk gimana cara Iya. nanganinnya. Oke. Iya, ya. Lain di lidah, lain di hati berarti orangnya tuh. Iya. Waalaikumsalam. Salam, Ma. Ih, ngelihat Agus serasa melihat langit. Wow. Biru. Kalau ngelihat jam Kalau ngelihat Bedu, serasa melihat telur asin. Oh iya, warna telur asin. Pantas dari tadi cari mana stempelnya nih, Bang. Stempel telur asin. Itu yang ada. dari Brebes ya, ada stempelnya. Kalau lihat jamaah serasa melihat Serasa melihat yang namanya oren adalah Jackmania. Woi, Jackmania. Metro Mini, Metro Mini. kantor pos, Kantor pos. tempat sampah. Terakhir tempat tapi sampah. ngomong-ngomong ini Tempat ibu, sampah juga ada 3 mah, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang merah. Orange ya, iya. ini ibu-ibunya kita tanya dulu mah. Oke? Dari mana ibu-ibu? Dari pengajian Adinia. Iya. Sama tuh, di mulut sama di hati pasti sama. Sama, karena memang benar-benar itu dari pengajian. Iyalah. Anggota Majelis Taklim, insya Allah semuanya orang-orang jujur. Amin. Tapi apa jadinya kalau kita punya teman ya yang kita tuh ngerasa dia tuh hanya manis di bibir, tapi lain di hati, mah. Lain di bibir, lain di hati, gitu. Ya, lain di bibir, lain di hati. Silahkan mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Lain di mulut, lain di hati. Munafik. Ya, Kak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah di awal. Manusia terbagi 3 golongan. Golongan yang manakah kita? Yang pertama golongan orang yang beriman. Yang kedua golongan orang yang kafir. Yang ketiga golongan orang yang munafik. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai orang munafik. Sampai dalam ayat ini jelas. Orang beriman 5 ayat. Orang kafir 2 ayat. Orang munafik 17 ayat. Saking Allah tidak suka dengan orang munafik. Munafik ini akar katanya nafak. Nafak ini terowongan. Pernahkah Anda melihat terowongan? Terowongan itu lubangnya 2. Ada ke kanan, ada ke kiri. Maksudnya apa? Dikejar dari terowongan yang sebelah kanan, lari ke kiri. Dikejar dari kiri, lari ke kanan. Kalau tidak salah dengar, Zahra tadi bilang. Orang yang munafik adalah orang yang bermuka 2. Dua. Bahkan Zahra, mama Iya, Ma. berpikir.
Nggak cukup mukanya 2, bisa-bisa 7. Waduh. Kesini ngomong beda, sini beda, sini beda, sini beda, sini beda, sini beda, kesini beda. Ular berkepala 7. 7 muka. 7 mukanya. Hati-hati. Allah sangat tidak suka dengan orang yang munafik. No. Dimanapun mereka yang berada, mereka akan menghancurkan. Ayatul munafiki salasun. Idha haddasa kadzaba. Wa idha wada ahlafa. Wa idha tumina khona. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, kalau ngomong bohong. Kalau janjinya lah. Diberikan amanat khianat. Nah, kita lihat. Jangan lihat orang, lihat diri kita. Kalau 3-tiganya ada, artinya kita munafik tulen. Murni 24 karat. Kalau 1 di antara 3 ada, artinya tanda orang munafik ada. Hindarkan. Ini menyengsarakan kita. Ada di majlis taklim jadi ribut. Ada di RT, di RW jadi berantem gara-gara orang munafik. Oh, bencana. Saudara, keluarga jadi ribut. Karena kesana ngomong beda, kesini ngomong beda. Hati-hati. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara kalian manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Yuhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yahdauna illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka menipu Allah, menipu orang yang beriman. Sesungguhnya mereka menipu dirinya sendiri. Kita lihat. Kata Allah dalam Al-Baqarah 89. Orang yang munafik dia bilang, saya beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir. Omdo, ngomong doang. Prakteknya ada. Bilang beriman sholat kagak. Bilang beriman puasa kagak. Bilang beriman baca Quran kagak. Masya Allah, ini orang munafik. Mereka orang yang munafik dalam ayat 8 Allah menyatakan. Mengaku beriman kepada Allah. Beriman dengan hari akhir, kenyataannya tidak ada. Cuman ngomong doang. Orang sekarang namanya omdo. Ngomong doang. Beda dengan ordo. Orang Orkes dorong. orkes dorong. Kirain Lu orang kagak dong. tahu lu mama. Kesukaan ibu. Mama kan rumahnya di Perumnas. Iya. Suka ada ordo. Nyanyi aja. Kirain Silahkan boleh giliran sembahyang maghrib berjamaah di rumah. Ordo nyanyi samping rumah kencang banget. Jadi gua omelin. Cek. Masya Allah. Ini hati-hati. Hindarkan kita jadi orang yang munafik. Orang yang munafik dibenci oleh Allah. Kenapa mereka munafik? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di hati mereka ada penyakit. Ditambah lagi penyakitnya oleh Allah. Jelas dalam ayat 10 Allah menyatakan orang yang munafik, orang yang hatinya sakit. Jangan jauh. Nih emak-emak anggota Majlis Taklim. Ya, Ma. Misalnya pengurus Majlis Taklim. Ibu-ibu sumbang Majlis Taklim. Demi kebaikan bersama kita sumbang anak yatim. Sekolahkan fakir miskin. Kita sumbang ibu-ibu yang kaum duafa. Kalau dia cuma ngomong doang gak praktek ngasih duitnya. Itu munafik. Cuma nyuruh orang. Nyuruh doang, Dianya misalnya. enggak. Rasul menyatakan ibda binafsik harus dimulai dengan diri sendiri. Innal munafiqina bidarkil asfal minanar. Orang yang munafik tempatnya kerak daripada neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. An-Nisa 145. Hati-hati. Hati-hati. Kerak neraka jahanam. Hati-hati. Baik, Pak. Ibu jangan sampai kita ini menjadi golongan orang-orang munafik karena kita akan ditempatkan di neraka yang paling dalam. Nauzubillah min dzalik. Baik. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi ya, Ma. Jangan kemana-mana. Kita akan membahas tentang lain di mulut, lain di hati. Atau orang bermuka 2 atau munafik. Setelah ini kita akan kembali lagi tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Dede. Lanjutkan lagi, Mas. Silakan, Mama. Bagaimana sih tandanya orang munafik biar kita ngajari mereka? Jangan sampai. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kata Allah, orang yang namanya orang munafik ketika dibilangin jangan merusak bumi, kami memang nggak ngerusak. Iya. Justru memperbaiki bumi.
Survei membuktikan paru-parunya kota, hutan yang aturan dirawat, dibabat bikin mall, Ya Allah. dibabat bikin kantor. Nah, Ini orang munafik ya Allah. yang kata Allah diperintahkan memelihara bumi justru merusak bumi. Merusak bumi. Wa idza laqul ladina amanu qalu anu'minu kama amana supaha. Ala innahum humus supaha walakin la yas'urun. Kalau dikatakan kepada mereka, kata Allah, beriman kepada Allah. Anu'minu kama amana supaha. Apakah kami harus beriman kayak orang-orang bodoh beriman? Ya Allah. Jadi mereka mengatakan orang kayak kita insya Allah benar-benar beriman. Amin. Kata mereka kita ini orang-orang bodoh. Kenapa harus beriman? Itu orang-orang bodoh. Mereka tidak sadar kalau mereka salah. Terus apa lagi? Anda lihat ayat selanjutnya. Wa idza laqul ladina qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu innama nahnu mustahziun. Kalau dikatakan kepada mereka, mereka ketemu dengan orang beriman. Apa kata mereka? Saya beriman. Saya juga beriman sama dengan kalian. Ya Allah. Ketika mereka bertemu dengan orang kafir, dengan setan-setan mereka, mereka bilang sama dengan kalian, cuman mengolok-olok. Ya Allah. Ketika bertemu dengan orang beriman, mereka bilang saya dengan kalian sama dengan orang beriman. Ketika mereka bertemu dengan setan mereka yang orang-orang kafir, mereka bilang saya dengan kamu sama. Cuman bedanya tadi mengolok-ngolok, mengejek mereka. Munafik bukan? Munafik. Mamah tanya, adakah saat ini orang yang kayak begitu? Ada. Baru viral mah. Apalagi namanya penjilat-penjilat. Ya Allah. Dia menipu Allah. Dia mengolok-ngolok Allah. Mereka rela meninggalkan perintah Allah yang penting pangkat dapat. Yang penting jabatan dapat. Yang penting nama menjulang. Yang penting harta dapat. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Maka Allah akan membalas olok-olok mereka, kata Allah. Ya Allah, jangankan dengan Allah. Dengan manusia biasa saja kalau kita mengolok-olok, diolok-olok sama orang enak nggak? Enggak lah mah. Apalagi dibalas olok-olok mereka oleh Allah. Masya Allah. Oleh karena itu, hindarkan diri kita dari menjadi orang munafik seandainya, maaf dalam tanda kutip. 3 tanda orang munafik terdapat dalam diri kita. Sekarang sedikit demi sedikit kita hilangkan agar kita benar-benar jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar beriman dengan Rasulnya, beriman juga dengan kitab Allah, beriman juga dengan malaikatnya Allah, beriman dengan hari akhir, beriman dengan qada dan qadarnya Allah. Itu yang seharusnya. Itu seharusnya ya, Mak ya. Karena banyak sekarang orang yang munafik tapi tidak sadar atau justru malah dia melempar munafiknya itu ke orang lain gitu loh, Mak. Jadi menuduh orang lain. Begini, orang yang selalu menyalahkan orang lain tidak akan memperbaiki diri. Orang yang selalu merasa dirinya benar tidak ada kemajuan, tidak akan ada kebaikan. Karena itu Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Asy-Syura 30. Begitu kata Allah. Nah, munafik kan itu kan tadi juga termasuk yang lain di bibir, lain di hati. Hatinya sesungguhnya dia adalah orang beriman. Memang dia orang beriman, dan dia sangat alim juga gitu kan. Ya. Cuma karena dia nggak mau terlihat seperti orang yang beriman atau seperti orang yang alim, di depan orang-orang dia merasa, gue mah sama kayak lu, biasa aja, nggak ada apa-apanya, gue mah gitu. Itu kan apakah itu termasuk yang lain di hati, lain di mulut tuh, Pak? Oh beda. Misalnya dia orang alim, orang hebat, dia hafal Quran, dia ngerti isi Al-Quran, ibadahnya hebat. Ketika ada orang muji dia, alah biasa sama kamu. Dia adalah rendah hati. Rendah hati ya gitu. Begitu seharusnya, karena semua terdapat dalam diri kita, hakikatnya milik Allah. Tanpa Allah bukan siapapun. Jadi itu bukan munafik, tapi dia rendah hati. Beda sama rendah diri. Beda ya, Pak ya. Rendah diri mah ketemu orang Minder. kaya, malu. Ketemu pejabat, Aduh. gitu. Jadi itu beda. Yang benar adalah rendah hati, bukan minder wardah. Nah, dalam dunia psikologi ada kasus, Bang, di mana ada orang yang memiliki 9 kepribadian. Atau berapa kepribadian, lebih dari 1 lah kepribadiannya, Pak. Apakah itu termasuk orang munafik? Betul? Padahal kan dia itu
Ada gangguan. Masalah ya? psikologi Bang, gangguan dia. Makanya wajib belajar, ada penyebabnya. Belajar kepada ahlinya, kepada ahli agama yang mengerti bagaimana memperbaikinya. Belajar kepada psikolog, belajar kepada psikiater, bermohon kepada Allah dengan kudrat iradatnya Allah yang punya sekian banyak kepribadian bisa berubah. Karena biasanya background orang tadi, pengalaman orang tadi yang merubah pola berpikir dia. Begitu. Ya. Berarti harus ada kemauan untuk berubah ya, Ma. Jangan Wajib hanya ada diam orang aja. lain yang merangkul dia. Ya. Orang yang punya sikap seperti itu tidak bisa berubah sendirian. Harus ada yang merangkulnya, keluarganya, sahabatnya, temannya. Menyelamatkan dia biar tidak ada penyesalan ketika datang kematian. Ya. Apakah salah satu tanda kalau untuk kita mengecek diri kita sendiri nih mah, tanda orang munafik adalah dilihat dari sholat subuh dan sholat isya-nya gitu mah. Orang yang namanya sholat, yang namanya sholatnya itu edan eling, itu termasuk orang munafik. Oh. Yura'unan nas, sholatnya pengen ria, Ah, ya Allah. dilihat oleh orang lain. Jadi kata Allah dalam surat An-Nisa 142, yura'unan nas, tanda orang munafik kalau sholat itu pengen dilihat orang. Kalau depan calon mertua, pakai koko, pakai sarung. Bismillahirrahmanirrahim. Keren. Sendirian pakai kaos sang-sang doang. Ya Allah. Kaos tulisan Bali. Sholatnya buru-buru. Itulah tandanya orang munafik. Nauzubillah. Bukan hanya sholat asar dengan subuh, tapi semua sholat pengen dilihat orang, pamer ria. Iya. Jangan sampai ya, Ma ya. Karena pastinya kita harus menjauhkan diri kita dari sifat ria. Nah, kalau yang berikut ini Ma yang mau lewat, ini memang mau dipamerin kepada penonton, Ma. Kita izinin ya, Ma ya. Sok. Karena pesan-pesan yang mau lewat berikut ini akan menyapa Anda pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana karena sesaat lagi Mama akan menjawab pertanyaan yang ada di Instagram @rumahmamadede_tv1 dan juga pertanyaan Jama yang ada di studio. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Ini aja berbagi cerita bersama-sama kita cari berkah insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, Baik. Silakan ibu-ibu yang sudah hadir di studio yang mau bertanya ke Mama Dede. Silakan. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea dari Majelis Taklim Adiniyah. ya. Mama galau dong mah. Ada apa galodong? Iya, aku punya kawan mah. Jadi si A main sama B, dia ngobrolin si C. Nah terus ketemu B sama si C baik gitu. Jadi beda mah mulutnya. Kalau sama si A ngomong si ini, si C dateng beda lagi gitu. Gimana cara menanggapinya mah? Nah, Terima kasih, Ma. inilah tanda orang munafik. Munafik. Dan benar-benar dia munafik sesungguhnya. Mama ngomong sama bedu, dipuji bedu, dijelekin jahat. Jara. Ya Allah. Ngomong Jara. Mama ngomong sama jahat, Iya, Ma. nah dipuji jahat. Masya Allah. Dijelekin bedu, persis Ya yang dia tanya. Persis ABCD itu. ABCD. Bagaimana menanggapinya? Kita tahu bahwa teman kita adalah salah dan sangat salah. Teman kita orang munafik, maka kita wajib meluruskan. A, teman saya. B, teman saya. C, teman saya. D, teman saya. Jangan sampai jet. Kelamaan. Lama. Banyak. Kita punya kewajiban menyadarkan mereka, menasihati mereka bahwa kelakuan mereka salah, dibenci oleh Allah. Itu namanya ngadu domba. Nauzubillah. Jangan tinggal diam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Karena ad-dinu nasihat, agama al-nasihat. Atau Anda bilang sama guru ngaji di tempat Anda ngaji, kalau teman Anda ABCD tadi suka ngaji, biar guru ngajinya menyampaikan. Kalau kita guru ngaji kan nggak pernah nyindir. Iya, Ma. Tafsir ayatnya ini, hadisnya ini. Tak. Makanya ibu jangan munafik, dosa besar tempatnya pidargil aspal, keraknya neraka. Mau ibu masuk keraknya neraka? Enggak mau. Tanggung jawab kan mereka mikir.
Jadi begitu caranya, Cek. Iya. Ya. Bilang Makanya- sama A, B, C, D, E, F sampai Iya. Z. Makanya mah kalau kata anak sekarang mah kalau kita punya teman yang kayak gitu namanya temannya teman toksik, racun. Toksik. Oh, racun. Kalau dulu ada keong racun. Ya, racun. Yang racun. Kalau apa makanya kalau sampai kita berteman pada saat kita teman sama dia ngomongin orang lain, udah jangan ditemenin. Karena kalau kita nggak ada, kita yang diomongin Kita ya. yang diomongin dan kita akan terkontaminasi, terracuni oleh sikap mereka. Nanti nggak terasa lama-lama jadi kayak mereka kita. Iya mah. Nanti takutnya jadi ke bawah ya mah ya. Bukan takutnya, pasti. Pasti ke bawah. Masya Allah. Nauzubillah min zalik. Ya. Oke. Baik kalau gitu boleh ke Jamal lagi nih Mas Bedo. Boleh, yang sudah siap-siap mau tanya lagi silakan. Siapa? Ibu? Iya. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam, Aje. Saya Nikmah dari Masjid Salim Adin nih ya. Oke, Bu Nikmah. Nikmat ya Galau. namanya. Galau. Ya, ada apa galau? Ibu nikmat ya, Mah? Ini ada orang bilangnya pinjem, tahu-tahu diambil gitu Oh, Pinjam apa? Gak bayar-bayar. Uang, Bu. kendaraan. Oh, Ya Allah. Minjem mobil. Tahu-tahu diambil. Taunya nggak dipulangin. Pinjam motor. Tahu-tahu diambil. Heeh. Diambil tuh diakui apa diambil nggak dibalikin? Nggak dibalikin, Ya Allah. Kenapa nggak diambil, nggak diminta lagi, Ya. Bu Nikmah? udah dijual. Ya Allah. Minta pertanggungjawaban dong sama dia, suruh digantiin. Udah Nggak kami diganti, nggak diganti. Enggak. Oke, Bisa ada orang begitu ya, Mah? itu nipu. Ya, Beda lagi. pinjam, Pikirannya. dijual. Dijual. Makanya tadi kan dikatakan. Nah, surat-suratnya Bu, mohon maaf. Waktu pada saat pinjam pakai surat-surat. STNK aja. TNK aja, Oh, dia BPKB-nya dia jual pegang. bodong berarti. Pinjam STNK dua bisa. Iya, Ya Allah. berarti yang belinya juga penadah. Ada. Yang ngambil dari Anda penipu, yang belinya penadah. Penadah harusnya mikir. Kalau emang punya dia, BPKB-nya kan ada. Ada. Ya. Masa cuma STNK-nya doang. Berarti Ibu nggak usah sekongkol. khawatir. Yang pertama, terima ini merupakan takdir dari Allah. Yang penting Anda sudah berusaha bermohon kepada Allah. Yang kedua, Anda berusaha tagih sama orang yang nipu tadi, biar kendaraan Anda dikembalikan. Biasanya kalau jual itu jual murah. Iya. Yang penting laku. Saya beberapa teman saya, jamaah saya, itu udah dijual Bu, ketemu lagi kalau rezekinya. Ya. Ketemu lagi. Atau ibu berpikir, jangan-jangan waktu saya membelinya ada uang haram atau uang subhat. Jangan-jangan saya punya dosa dibalas oleh Allah dengan seperti ini. Jangan-jangan dulu saya pernah ngambil hak orang walaupun sedikit. Dibalas oleh Allah seperti ini. Ya sudah. Sekarang sudah terjadi. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat yang kalian kerjakan. Udah kewajiban ibu nagih orang tadi. Apakah waktu dia meminjamnya ke ibu ada saksinya apa tidak? Ada. Saksinya diajak ke rumah orang tadi untuk nagih sama-sama dengan saksinya. Udah tapi nggak mau kembaliin. Ya sudah. Allah. Ya sudah bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik. Insya Allah semoga dengan harta yang ditipu oleh orang tadi menghapus dosa-dosa kita selama ini. Insya Allah. Amin. Makasih Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh namanya nikmat. Iya mah. Tapi maha besar Allah, maha agung Allah. Orang yang namanya nikmat, nikmatnya diambil. Ya Allah. Ditipu orang. Betul. Tapi tetap merasakan nikmat ya, Mah. Alhamdulillah saya sehat. Sehat. Karena yang lagi ditipu orang bukan sedikit, banyak sekali. Banyak ya. Sering kali kita ditipu orang. Biarin dah, menghapus dosa kita semoga. Berarti jadi pelajaran nih Bu ya, besok-besok kalau mau pinjam kendaraan, pinjam apa, harus ada kalau misalnya surat inilah ya Maya. Hitam di atas putih. Kalau cuma pinjam ke orang doang sih nggak apa-apa, dia pinjamnya kan bisa berhari-hari. Nah, itu dia tuh Iya. yang Itulah. harus menjadi Kita pelajaran. tidak tahu hati manusia. Tidak tahu hati manusia ya. Ya mah. Bagaimana kalau seandainya begini mah, termasuk munafik atau tidak? Ketika seorang umat Muslim dia beribadah kepada Allah tapi mengharapkan balasan dari Allah. Jadi ya Allah saya udah duha nih berapa kali nih, nanti Allah kasih saya ini ya. Saya udah tahajud ini nih, saya nanti Allah kasih ini. Jadi dia seperti itu tuh mah. Bagaimana menurut Mama? Artinya dia punya harapan mendapatkan dunia. Iya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa pilahim a'malum fiha wa hum fiha la yubhasun. Hud 15.
Siapa manusia yang berharap dunia, perhiasan hidup dalam dunia, aku berikan dengan sempurna, sedikit pun tidak akan dirugikan, kata Allah. Ya Allah, saya tahajud biar dapat rezeki. Saya duha biar banyak duit. Ya Allah, saya baca waqiah biar naik pangkat derajat. Itu doang yang dimintai dunia, nggak minta akhirat. Ya Allah. Dikasih sama Allah nih yang lu minta nih. Pangkat dikasih, duit dikasih, jabatan dikasih, keterangan nih ambil semua. Diberikan dengan sempurna, tidak sedikit pun dirugikan. Tapi bagaimana di akhirat? Ya Allah. Anda lihat Hud ayat 16. Ulaikal ladzina laisa alaihim laisa fil akhirati illan nar wa habita ma sanau fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka di akhirat nggak mendapat apa-apa kecuali neraka jahanam. Semua yang mereka kerjakan di alam dunia sia-sia dan semuanya sirna karena sudah diambil waktu di alam dunia. Begitu. Didahulukan permintaan mereka. Mereka minta di dunia kok. Ya. Akhirat nggak minta. Akhirnya seperti itu ya Mah. Itu munafik dalam beribadah juga bisa disebut seperti itu Kak Mah? Bukan munafik itu mah. Oh itu bukan. Bukan. Tapi mereka hubbud dunya. Hubbud dunia. Beda namanya. Beda. Oh, Hubbud Masya dunia. Allah. Yang diharapkan dunia dan perhiasan dunia kan. Pangkat, jabatan, kekayaan, ketenaran. Itu hanya di dunia. Oke. Akhirat kan nggak ada. Iya. Sia-sia ya Mah ya, Masya Allah. Merugi orang yang seperti itu. Nah kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya Mah ya. Jamaah jangan kemana-mana ya. Karena setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini, Mama Dede akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Ibu-ibu mau nanya boleh lagi setelah ini ya. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Lanjut Mas Bedu. Lanjut langsung, gak usah lama-lama lagi. Sekarang siapa yang mau bertanya? Berdiri. Iya Ibu, silakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titin dari Majelis Taklim Ad-Diniyah Tanah Kusir. Cetitin. Galau nih mah, Ayah naon cetitin? bade naros mah. Mangga. Kita kan hidup bertetangga ya mah, kiri kanan depan belakang. Kalau ada teman yang tadi seperti yang dikatakan Mama ada tanda-tanda munafik gitu ya. Sikap kita harus bagaimana mah? Bolehkah saya bermuka dua kepada mereka? Maksud bermuka dua untuk kebaikan gitu. Itu apakah dibolehkan? Terima kasih. Oke, salah cetitin. Kalau Ece ini orang baik, ini tidak baik, ini nyebelin, beda-beda artinya Ece lebih jahat daripada mereka cetitin. Astagfirullah. Jahat. Kita ini jadi orang munafik, tulen, sengaja berbuat seperti itu. Kita tetap ajak di tengah-tengah, ini baik, ini buruk, ini pikas sebelum, tetap kita bersikap baik sebagai seorang muslim yang baik. Yang manapun tetangga kita. Jangan harap sebagai manusia semua orang akan suka dengan kita. Jangankan kita cetitin, Rasul pun ada orang suka. Ada orang mencintainya. Sangat mencintainya sampai rela mati demi dia. Ada orang membenci, bahkan ada orang ingin membunuhnya. Bagaimana kita? Kuntum khairu ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ali Imran 110. Kalian adalah manusia, makhluk yang terbaik dibanding manusia yang lain. Kenapa? Mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar, dan beriman kepada Allah. Kata Allah dalam ayat ini, kalau kita benar-benar beriman, melihat orang lain tetangga lingkungan seperti itu, ajak berbuat baik, cegah berbuat munkar. Bukan kita jadi orang jahat. Salah sikap tadi. Oke, makasih Mas. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kalau kita berbuka dua juga sama juga kita jadi munafik. Lebih gila juga dari ya. mereka karena kita tahu hukumnya. Iya. Ya kan?
Masya Allah. Kalau gitu Mah, ini yang satu ini kayaknya nggak muka dua sih Mah. So. Dia mau nanya di Instagram nih Mah. Mangga. Apa nih? Irma Yati Kurnia. Irma Yati Kurnia, nama 3 orang. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Irma Yati Kurnia. Saya mau tanya, saya dulu tuh punya teman mulutnya manis banget kalau di depan saya sampai menganggap dia tuh sebagai saudara. Tapi setelah beberapa bulan saya berteman, apapun kesulitan dia terkadang tuh saya bantu. Ternyata di belakang saya dia ngejelekin dan mengadu domba saya Mah. Saya tahu ini nih dari beberapa orang yang katanya teman saya ini pernah cerita ke orang-orang ngejelek-jelekin saya. Setelah itu saya tahu akhirnya saya mulai menjauh nih dan seolah-olah kita nggak pernah kenal lagi. Nah, apakah saya salah Mah memutus silaturahmi teman saya itu karena saya kecewa Mah sama dia? Oke. Anda boleh menghindar. Ya, Frekuensi pertemuannya jangan terlalu dekat. Boleh. boleh. Tapi tidak boleh memutuskan silaturahim sama sekali. Ada kesalahan Anda. Maaf karena Anda nanya ke saya. Padahal segala macam kebutuhan saya bantu. Iya. Saya tolongin. Tapi ngomongin saya artinya punten jangan marah. Iya Mah. Anda berbuat baik sama dia. Pengen dibalas baik dengan dia. Nggak ikhlas. Salah. Kita nolongin orang, ngasih Nggak orang, boleh. emang gue pikirin rezeki dari Allah. Jangan berharap dibalas sama orang tadi. Iya. Nggak usah. Disekolahin, sampai gue kuliahin, sampai sarjana, udah gue kawinin. Jadi pejabat sekarang lupa sama gue. Ngapain dipikirin? Rezeki dari Allah buat nyekolahin dia. Rezeki dari Allah buat kawinin dia. Begitu. Merdeka. Nggak ada urusan. Emang gue pikirin. Iya langsung deh kalau gitu. Ibu-ibu ada yang mau nanya lagi nih, Ada boleh? lagi silakan Ibu. Silakan. Ada lagi? Ada lagi yang mau Mangga tanya? berdiri yang akan bertanya. Yang akan bertanya? Silakan. Nggak apa-apa Mangga. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Muhimah dari pengajian Majelis Taklim Adiniyah Tanah Kusir. Muhimah. Galau nih mah, Ada apa ibu Muhimah? saya mau nanya mah. Kalau saya dapat musibah mah, lalu saya bagaimana anak-anak saya pada begini-begini. Tapi ada yang teman-teman ada yang nyumpahin saya, ada kata Astagfirullah. syukur rasain katanya. Suka mamer begini-begini. Saya mamer apa kagak? Oma, saya punya barang-barang itu apa pernah saya pakai. Itu ya yang saya tanya, Oma. Barang-barang itu terlalu hilang. Saya ditipu orang. Begini-begini amat. Saya baca berdoa apa semua, saya bertanya. Ya Allah, apa salah saya? Apa dosa saya, Mama? Saya begitu loh, Mama. Saya minta maaf. Ada yang Oke. begitu, Mama saya. Baik. Baik. Terima Ibu kasih, Muhimah. Mama. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun hidup di alam dunia tanpa kecuali termasuk yang ngomong kita manusia biasa pasti kena musibah Bu Muhimah. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 35. Semua manusia diberikan ujian yang buruk, ujian yang baik, semua kalian akan kembali kepadaku. Termasuk kita balang hirang, ditipu orang. Bukan sekali dua kali, sering kali. Makanya Allah menyatakan ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian ditipu orang, duit hilang, perawatan hilang, motor ditipu orang. Kata Allah karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Banyak bertaubat, banyak mohon ampun. Semoga saya semakin baik, semakin sadar dalam saya melangkah di masa yang akan datang. Begitu Bu Muhimah. Jangan mikirin orang. Syukur lu ditipu orang. Belagu si pamer. Jangan marah. Ngaca. Pernah pamer nggak gue? Punya gelang. Rantai misalnya. Cincin. Jangan. Pelajaran buat kita. Pelajaran pengalaman yang sangat berharga. Masya Allah. Mah, terima kasih banyak ya Mah. Ilmunya hari ini berharga banget pastinya. Nah jemaah, hari ini ilmu kita nambah lagi nih. Mengenai lain di bibir, lain di hati. Itu yang tadi disebut oleh Mama adalah orang yang munafik. Jangan sampai kita termasuk diantaranya. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 145, sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka paling bawah, di keraknya neraka. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menolongnya. Na'udzubillah min zalik. Yuk perbanyak berdoa agar kita semua terhindar dari sifat munafik dan juga orang-orang yang munafik. Silahkan Mama.
Baik pemirsa, ibu-ibu yang hadir di sini, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami hindari apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Kami sadar sifat munafik, lain di mulut, lain di hati, dilarang oleh-Mu ya Allah. Dibenci oleh-Mu ya Allah. Oleh karena itu kami mohon perlindungan dari-Mu ya Allah. Tanamkan dalam dada kami, agar kami jauh dari sifat munafik. Tanamkan dalam hati kami, agar kami tidak melakukan tanda-tanda orang yang munafik, karena kami tidak menjadi orang yang munafik. Tentu dengan tuntunan dari-Mu, bimbingan dari-Mu, balikan hati kami agar benar-benar kami jadi orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, karena hanya Engkau yang bisa melakkan hati kami di jalan agama yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Abawi terima kasih. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di rumah Mama Dede langsung ke studio. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede.